Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu Allahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa dalam rangka kita mensyiarkan menghadapi Idul Kurban tahun 1945 Hijriah. Semoga atas ridhonya pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk selalu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah pada kita, sehingga kesempatan yang mulia ini kita bisa sama-sama memahami apa yang menjadi tuntunan kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberikan tuntunan kepada kita jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan tema ceramah, yaitu membangun solidaritas kepedulian sosial melalui Idul Kurban. Dari ayat yang sudah saya baca tadi, Allah telah menyampaikan firman-Nya kepada kita semua. Surat An-Nisa ayat 125 yang menerangkan pada kita bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi sebaik-baik tuntunan, sebaik-baik milah, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang diberi gelar Khalilullah, seorang hamba yang sangat dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, mengikuti ajaran Ibrahim sebagai agama yang hanif adalah suatu kewajiban bagi kita semua, karena apapun yang sudah dikisahkan oleh Allah lewat kisah-kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran merupakan suatu hal yang harus kita renungkan, kita fahami, dan untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Lebih pada momentum Idul Kurban tahun ini, yang mana jangan sampai Idul Kurban hanya dimaknai secara ritual, tapi harus kita maknai secara totalitas, baik itu secara spiritual ataupun hikmah-hikmah yang terkandung dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejarah kurban tidak lepas dari peristiwa yang luar biasa yang termaktub dalam surat As-Saffat ayat 100-111, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas solihin fabassirhu bi ghulamin halim. Falamma balagha masya ya bunayya inni adzbahuka ini arafil manami inni anni adzbahuka anzur madza tara ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan pada kita semua seorang Ibrahim yang ketika itu kepingin punya anak yang soleh. Kemudian Allah mengabarkan pada beliau seorang anak yang halim, anak yang taat dan patuh kepada orang tua. Tapi ketika itu Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim AS. Untuk apa? Untuk menyembelih anaknya lewat mimpi.
Tapi ketika itu Nabi Ibrahim tidak serta-merta untuk melaksanakan perintah itu. Tapi ada dialog yang luar biasa. Bagaimana seorang ayah menyampaikan firman Allah lewat mimpinya, yang mana intinya pada malam itu bermimpi untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Seorang anak yang halim ketika itu menjawab, ya abati fa'almu, ya wahai ayahku, laksanakan apa perintah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu akan menjadikan kita menjadi orang yang sabar. Jamaah yang dirahmati Allah, dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa seorang bapak mendapatkan perintah kepada anaknya untuk menyembelih anaknya. Tentunya itu ada hikmah yang luar biasa. Yaitu hikmah bagaimana seorang bapak mempunyai rasa kepekaan sosial, rasa bagaimana anaknya itu dikorbankan bukan dalam rangka untuk menyembelih, tapi Allah menguji seberapa jauh cintanya kepada anaknya atau cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kisah korban ini menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana kita punya yaitu kepedulian sosial, punya rasa, punya empati, dan ada nilai-nilai religius yang dapat kita ambil hikmahnya. Apa yang pertama? Yaitu bagaimana kita punya semangat untuk berbagi. Idul Kurban adalah Allah menurunkan pada kita bagaimana seorang sohibul kurban mengikhlaskan sebagian hartanya untuk niat takarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih hewan kurban sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mampu dengan sak lembunya, ada yang mampu dengan seekor kambingnya, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, seandainya pada saat itu perintah kurban itu tidak terjadi, mungkin semangat berbagi itu tidak bisa keteladani sampai hari ini. Sehingga kalau Rasulullah menyampaikan hadisnya, yaitu yadul ulya khairum min yadi sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu mengandung makna bahwa seorang Muslim yang mengikuti milah Ibrahim harus senang berbagi. Sehingga alangkah indahnya pada hari itu seorang fakir miskin ya mendapatkan bagian daging kurban yang mungkin fakir miskin itu sebagian besar menikmati daging kurban mungkin setahun sekali. Sementara kita yang berkelebihan harta kadang hampir tiap hari makan daging ayam ataupun yang lain sebagainya. Sehingga peristiwa Idul Kurban ini menandakan pada kita bagaimana seorang Muslim untuk memberikan sebagian harta kita untuk berbagi kepada sesamanya. Itulah pelajaran yang luar biasa. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, kisah ini ataupun pelajaran ini bisa menjadi kontribusi buat kita semua. Bagaimana Idul Kurban ini memiliki semangat yang luar biasa buat kita. Untuk apa? Yang pertama, kita harus bisa bersikap, punya sikap belas asih, tepol seliro, kemudian sikap toleransi sesamanya. Meskipun berbeda, mungkin berbeda keyakinan, berbeda faham dalam hal agama. Tapi pada saat itu, sebagian besar kita mendapatkan hikmah yang luar biasa. Sehingga kalau agama Islam mengajarkan ruhama'u bainahum, agar kita berkasih sayang sesamanya, itulah energi yang luar biasa pada Idul Kurban itu. Kemudian yang kedua, hikmah dari Idul Kurban adalah bagaimana kita memiliki energi sosial, perekat untuk kebersamaan. Kita semua tahu bahwa untuk menyembelih hewan kurban tidak mungkin dilakukan seseorang. Butuh proses yang panjang. Dimulai dari dibentuk panitia Idul Kurban, kemudian dibentuk siapa yang nanti akan menyembelih dan lain sebagainya. Itu butuh kebersamaan, butuh totalitas dan kebersamaan.
Ini sebuah energi sosial yang mungkin tidak dirasakan di luar Idul Adha. Sehingga kadang-kadang kita melihat betapa luar biasanya ukhuwah kebersamaan di suatu kampung atau suatu jamaah. Yang mana dalam hari itu sebagian besar mereka saling bahu-membahu demi untuk melaksanakan syariat Islam itu. Nggak mungkin satu ekor sapi atau satu lembu yang jumlahnya banyak biasanya dalam satu jamaah itu disembelih dengan satu orang. Yang mirip satu orang, tapi prosesnya butuh kebersamaan. Sampai nanti proses pembagian. Ini menandakan bahwa Islam mengajarkan kepada kita semua untuk apa? Saling tolong-menolong dalam menjalankan perintah agama termasuk menyembelih hewan kurban ini. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita dalam surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan hendaklah kamu semua saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu semua untuk tidak tolong-menolong ataupun tolong-menolong dalam perbuatan dosa ataupun dalam permusuhan. Allah merintah kepada kita, hendaklah kamu bertakwa pada Allah. Nah, sesungguhnya Allah itu yaitu memiliki adab yang sangat pedih. Jamaah yang dirahmati Allah. Ayat ini menunjukkan pada kita semua bahwa semangat Idul Kurban yang memiliki energi sosial positif sebagai perekat kebersamaan dibuktikan untuk membuktikan kita melaksanakan perintah Allah ini. Bagaimana kita saling tolong-menolong, kebaikan, ketakwaan. Kebaikan dalam hal ini adalah bagaimana jamaah ataupun kaum muslimin bersama-sama bahu-membahu dalam menjalankan perintah Allah ini. Sehingga disitulah muncul rasa kebersamaan yang luar biasa. Bahkan saya pernah diceritai ada seorang teman itu dalam satu kampung hanya menyembelih seekor kambing. Padahal kampung itu luar biasa. Kampung besar. Tapi ternyata kemampuannya dalam satu kampung baru satu ekor kambing. Tapi satu kambing itu menjadi perekat kebersamaan. Meskipun mungkin bagiannya hanya seberapa. Itulah hal yang luar biasa buat kita semua. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, momentum Idul Kurban ini momentum yang luar biasa. Kebersamaan, kekuatan untuk wahai Islamnya itu akan mencapai tujuan yang luar biasa jika umat Islam itu selalu bersatu padu dalam kebersamaan. Dalam suatu makalah disebutkan al-ittihadu asadsun najahi, bahwa kebersamaan, persatuan sebagai dasar untuk mencapai kesuksesan. Termasuk dalam peristiwa Idul Kurban ini. Seorang sohibul kurban atau panitia akan dikatakan sukses jika mereka bahu-membahu dalam kebaikan. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menggapai ridho Allah. Hari Raya Idul Kurban tidak hanya sebatas yaitu dimensi ataupun sebatas ritual tahunan, tapi memiliki tujuan yang luar biasa. Yang terpenting adalah salah satunya bagaimana kita menghadirkan kepekaan sosial dalam kehidupan kita, sehingga kita ada kebersamaan. Jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, mari hikmah kurban tidak sebatas kita menyembelih kurban, tapi di balik itu yang pertama kita akan ada semangat. Semangat apa? Untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Sifat kasih sayang di antara kita inilah merupakan dasar sebagai seorang muslim untuk apa? Saling welas asih sama sesama. Kemudian semangat untuk saling mencintai satu dengan yang lain. Di situ pada saat peristiwa itu semua bahu-membahu dalam rangka mewujudkan cintanya sesama umat, cintanya sesama anak bangsa. Untuk apa? Untuk saling berbagi dalam kebersamaan. Kemudian yang ketiga, semangat untuk bersama-sama
menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, dari apa yang saya uraikan ini tentunya dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa Allah tadi sudah menyampaikan firman-Nya kepada kita semua, bahwa barang siapa menjadi orang yang terbaik di muka bumi karena menjalankan perintah Allah, tidak lain adalah seorang hamba yang selalu memasrahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dia termasuk orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena orang itu selalu mengikuti tuntunan milah Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan syariat kurban itu. Karena kita yakin bahwa milah Ibrahim adalah milah yang hanif, agama yang lurus, yang jelas atas petunjuk dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mengambil pelajaran-pelajaran itu, tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah untuk selalu mengikuti apa yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagaimana semangat Idul Kurban ini untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa ikhlasnya seorang bapak demi cintanya kepada Allah rela mengorbankan anaknya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik itu ternyata Allah menguji Ibrahim dan keluarganya untuk apa? Untuk semangat berbagi, semangat kebersamaan. Karena Idul Kurban ini ternyata mengandung hikmah yang luar biasa, yaitu yang pertama, bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk senang berbagi dalam hal apa saja. Berbagi daging kurban itu sebagai simbolis pada kita semua. Tidak hanya sebatas daging, setiap tahunan kita berbagi, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari muncullah kita kepekaan sosial. Yang mana ketika seorang yang kaya raya sadar akan hartanya, kemudian sebagian hartanya karena syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada sesamanya. Sehingga jangan sampai ada seorang muslim atau tetangga kita mau makan aja tidak punya karena ada orang kaya yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan, yaitu bagaimana seorang muslim untuk memiliki energi sosial. Sosial apa? Sosial bahwa kebersamaan itu ternyata akan melahirkan kekuatan. Karena kita saling bahu-membahu dalam kebenaran dan ketakwaan. Itu kata kunci. Sehingga kalau orang sudah melakukan hal itu, insya Allah terhindar dari perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Tolong-menolong dalam dosa ataupun ada pemusuhan, sifat permusuhan di antara kita semua. Sehingga momen kurban ini mari kita tidak hanya sebatas ritual tahunan, tapi bagaimana ritual ini punya dimensi ritual yang menghadirkan kepekaan sosial untuk kebersamaan. Sehingga mari kita sebagai seorang muslim harus punya sifat saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai, saling menolong, saling berbagi dalam hal apapun, sehingga disitulah syiar yang luar biasa dari syiar ibadah kurban ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ceramah di hikmah Idul Kurban ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan pelajaran buat kita semua. Idul Kurban adalah momentum kita untuk berbagi dan memiliki kepedulian sosial untuk sesama, sehingga menjadi seorang muslim yang sesungguhnya sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.